قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Pembahasan kita pada malam hari ini di tafsir surah As-Saffat ayat 99 dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan ibadah kurban atau yang di dalam fikih itu biasanya disebut dengan al-udhiyah. Di dalam kitab fikih itu bab al-udhiyah. Cuma kita biasa menyebut kurban. Berarti kurban lain bahasa Arab lah, bahasa Arab juga itu. Istilah kurban ini juga ada disebutkan dalam Al-Quran ketika anak Nabi Adam alaihissalam sama-sama berkurban. Jadi kan terjadi perdebatan antara anak Nabi Adam nih. Nah, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Anak Nabi Adam ini ketika ada persengketaan antara mereka, maka disuruh masing-masing berkurban. Nah, cuma fatuqbila min ahadihima, saikung diterima, walam yutaqabbal minal akhar, saikung kada diterima. Nah, kurbannya kada diterima, inilah yang jadi pembunuh. Jadi pembunuhan pertama kali terjadi itu anak Nabi Adam. Menurut riwayat ngarannya adalah Qabil. Itu pembunuh pertama di muka bumi. Nah, gara-gara apa? Gara-gara hiri tadi. Gara-gara hiri. Iblis alaihissalam, salah sambat. Iblis laknatullah itu kenapa jadi dikeluarkan daripada surga Allah, dikeluarkan daripada rahmat Allah, itu gara-gara hiri. Gara-gara hiri dan sombong. Walaupun ada perbedaan hiri dan sombong tuh. Nah, cuma tuh kayak 11-12 waktu iblis disuruh sujud lawan Nabi Adam, ujar iblis apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta daripada api dan dia dari tanah. Nah, karena membangkang jadi dikeluarkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, tapi di surah Saffat ini kisah yang jadi inspirasi ibadah kurban kita, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan di ayat lainnya lah, lain di surah Saffat nih. Sidin ini kan berdakwah di kampung Sidin. Walhasil Sidin menghancurkan patung dan orang muar, lalu Sidin dieksekusi. Eksekusinya apa? Dibakar. Cuma apinya kada membakar. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ujar Allah Ta'ala, wahai api, qul naru, ya naru kuni, jadilah bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sudah. Nah, ini kaum Nabi Ibrahim ini kada kawa lagi dah. Ada kawa. Maka Nabi Ibrahim pindah. Makanya di sini bunyinya wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sidin pindah muhajirun min baladi qaumil ladzina fa'alu ma fa'alu ta'assuban lil asnam wa kufran billah wa taqriban li rasulillahi sallallahu bil muhajarah ilaihi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah karena suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Lalu di ayat berikutnya ayat 100 itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doanya bagus Bang nih. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini kan doa Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, hab tu berikan. Habli minas salihin, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Doanya itu. Nah, kenapa Nabi Ibrahim berdoa ini? Karena Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang belum memiliki anak, padahal usia sudah senja.
lawas kada bisi anak. Ini juga membuktikan bahwasanya urusan anak itu dasar Allah yang mengatur. Bahkan Nabi pun kada kawa. Nya Nabi Ibrahim lawas juga anak. Kayaknya Nabi Zakaria lawas juga. Nabi Zakaria itu lawas nyerba anak. Itu ada di surah Ali Imran yang biasanya tuh ayat tasmiyah. Nah, ayat tasmiyah loh. Lalu kisah Nabi Zakaria ke tempat ibadahnya Siti Maryam. Itu anna laki hada, jangan Nabi Zakaria kan lawan Siti Maryam, anna laki hada, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbah ayat itu hanya kisah Nabi Zakaria yang berdoa minta anak. Itu cuma ya anak sidin lahir, dan Nabi Zakaria nama anak sidin ini meninggal dalam perjuangan dakwah. Nabi Ibrahim sama, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Doanya langsung lah, lain ya Allah berikan ulun anak, langsung detail, ya Allah berikan anak-anak yang soleh, langsung aja itu. Karena memang kita disuruh tuh minta doa itu kada salah alam, makanya langsung minta surga, minta kada. Berarti doa-doa yang kecil kada perlu lah, tetap perlu. Jadi doa itu disunahkan, kita disuruh berdoa yang ada malang-alang, termasuk doa yang paling sederhana kita disuruh juga. Apa gerang misalnya yang sederhana, misalnya mencoba mencari baju kalau dapat, berdoa mudahan dapat baju nyaman benar dah, tapi tetap disuruh berdoa. Makanya setiap aktivitas kita itu ada doanya. Doa anak bicara amin, Allahumma hasin khalqi, Allahumma kama hasan khalqi fa hasin khuluqi. Karena doa masuk WC keluar ada terus doanya. Nabi Ibrahim doa minta anak. Lalu apa? Ini singkat kisah, Allah kabulkan. Karena Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Sarah, lawas kada banakan, lalu menikah lagi dengan Siti Hajar, lalu lahirlah anak. Lawas nih. Nah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim berdoa, dijawab oleh Allah taala, fabasyarnahu bi ghulamin halim, dengan istri beliau Siti Hajar. Jadi Allah taala fabasyarnahu, kami beri kabar gembira, bi ghulamin halim. Nah, ayat ini ayat 102 ayat 101 menandakan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, yang lahir ini adalah laki-laki. Gulam itu laki-laki. Rancak di tasmiyah itu pakai gulam bang. Ya gulam, sama itu kabi sama Allah. Kadang bisa pakai itu. Ada juga makanya ya Abdullah, sama itu kabi sama Allah. Cuma gulam itu menunjukkan anak yang lahir ini laki-laki. Lalu yang kedua, bi ghulamin halim. Halim ini menunjukkan kelembutan, kedewasaan, kayak sabar kayak itu. Nah, ini menunjukkan sifat dewasa. Nah, itu artinya anak Nabi Ibrahim ini berumur, kada mungkin keanakan, mati keanakan kada mungkin. Umurnya panjang. Itu 2. Dan lalu yang ketiga memiliki sifat halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu siapa yang dilahirkan ini? Nah, kalau melihat urutan ayat, sejujurnya ulama khilaf lah, karena di sini kada disebutkan ngaran. Ulama bisa khilaf atau. Tapi kalau yang berdasarkan ayat, maksud gulam di sini adalah yang cocok Nabi Ismail. Sudah Nabi Ismail. Berarti kan Nabi Ibrahim ini lawas, kada bisi anak, lalu lahirlah anak Nabi Ismail. Ketika lahir Nabi Ismail, ternyata turun wahyu. Apa turun wahyunya? Menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anak beliau ke suatu tempat yang mana saat itu tempat ini belum ada manusianya, yaitu hari ini jadi kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi waktu Nabi Ibrahim antar itu padang pasir saja, tidak ada apa-apa. Sampai di sana
apa Nabi Ibrahim meninggalkan. Jadi wahyunya itu disuruh mengantar sampai di sana ditinggalkan. Inilah bilanya zaman wahyu ini nang kaya itu kada usah yang padang kada ada manusia lah. Kadang nang kuitan nih lah antar anak ke pondok nangis dah. Terpisah anak antara dua, entah nang anak kada tahan menangis atau nang kuitan kada tahan berpisah. Ngalih lah itu. Nabi Ibrahim tantangannya menitipkan anak dan istri di tempat yang kada ada manusianya. Luar biasa, padang pasir aja. Makanya kan Siti Hajar itu bolak-balik mencari banyu, kan ada fata morgana tuh, kira situ banyu. Nah, makanya ada sa'i. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Boleh gitu blok. Walhasil ada sumur Zam-Zam keluar dari batis Nabi Ismail. Jadi di Arab tuh kayak ini tempat tinggal atau daerah itu ditinggali karena ada sumber air. Ada sumber air. Nah, imbah ada banyu sumur itu, lalu suku Jurhum itu pindahan ke wadah Nabi Ismail nih, lalu jadi perkampungan. Orang Arab itu ada dua. Ada ngarannya Arabi, ada A'rabi. Apa bedanya? Arabi itu adalah orang Arab yang tinggal di perkotaan, sudah memiliki peradaban. Itu Arabi biasanya bahasa Arabnya. Tapi bilanya Arabi itu adalah Arab Baduy, hidupnya nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ada sumber air, kemah bawa ke situ, keluarga bawa ke situ, peralatan bawa ke situ, binatang ternak bawa ke situ. Pindah karing sumurnya, pindah lagi ke lain, itu Arabi. Dan orang Arabi ini bahasa Banjarnya itu pada tahu dibahasa. Makanya ada kejadian Arabi di Masjid Nabi Bakami. Inya Bakami di dalam masjid. Fabala fil masjid, Bakami di dalam masjid. Ini siapa orang juga orang anehnya. Itu Arabi. Nya kada tahu standar kesopanan tenang kada tahu. Jadi kan sahabat macam-macam tuh pas melihat ini aja Bakami di masjid. Walaupun lah perlu dipahami, masjid Nabi itu lantainya pasir. Jadi masjid pelepah kurma di atas itu. Lantainya pasir kayak itu. Arabinya betul kan kadang di keramik kayak udah kita nih ada Bakami di pasir. Ujar Nabi jangan biarkannya sampai tuntung Bakami. Bila sudah tuntung simbur pakai banyu udah habis kisahnya. Kayak itu. Ulama mengambil kesimpulan kan bilanya di tanah itu cukup disimbur sekali. Misalnya ini adalah di halaman kita tuh tanah, ada kami kucing, ada hujan sekali, dah ya habis deh kisah. Namun teh kucing larut bang kayaknya. Tak halaman orang sekalinya. Itu lain. Itu di masjid. Itu Arabi yang kata dibahasa. Kadang Arabi ini ada di beberapa hadis lawan Nabi bepandir belak-belakan. Nabi bilang nyari-nyari bang. Nah, itu kadang ada yang momen-momen Arabi bertakon. Nabi bilang nyuruh kayak ini masuk surga lah. Nah, nya kada pelin-pelin langsung aja belak-belakan. Itu Arabi. Nah, lalu kan Nabi Ibrahim ini setelah beberapa tahun meninggalkan Nabi Ismail, lalu datang lagi ke Mekah setelah beberapa tahun. Ini kada dijelaskan malah berapa tahun sini meninggalkan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini kan satu lawas kada berisi anak, lalu lahir anak Nabi Ismail. Sudah meninggalkan. Anaknya lahir ditinggalkan. Setelah beberapa tahun datang lagi ke Mekah, tetamu anak nih lawas nih, mulai bayi hanya tetamu ganal remaja. Menurut riwayat itu umur Nabi Ismail sekitar 13 tahunan. Sekitar 13 tahunan remaja. Yang umuran SMP sanawiyah lah. Sekalinya. Ini hanya tetamu Nabi Ibrahim. Lawas ada tetamu anak. Sekalinya dapat pulang ujiannya. Apa ujiannya? Falamma balagha mahus sa'ya, saat usia remaja, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, malam tadi aku bermimpi, maksudnya wahyu lah. Jadi nabi-nabi itu
kadang wahyunya dari mimpi. Ada nggak itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar tahun 6 Hijriah itu sidin temimpi tulak ke Mekah ada umrah bahaji gitu, temimpi betahalul. Nah, lalu kan imbah itu Nabi Muhammad membawa para sahabat tulakan ke Mekah ihram. Cuma waktu itu kada diizinkan oleh penduduk Mekah. Bahasa kita ini apa? Pisah kada keluar. Nah, Nabi dahulu kayak itu juga, anak umrah pisah kada keluar. Orang Mekah ada mengizini. Lalu lobi-lobi negosiasi, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, salah satu kesepakatannya umrahnya diqadha tahun depan, artinya tahun 7 Hijriah. Jadi amun dihitung-hitung lah, dihitung-hitung Nabi jadi Nabi ini nah, lawan syariat nang itu. Nabi ini umrah 2 kali, bahaji sekali. Umrah tahun 7 Hijriah itu, lalu bahaji tahun 10 Hijriah. Haji lalu umrah. Haji umrah saya kerja. Itu aja Nabi itu. Bahkan menurut riwayat itu haji itu kan diwajibkan, salah satu riwayat yang paling kuat itu haji diwajibkan 9 Hijriah. Nabi kada tulak tahun itu. Nabi malah menyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi Amirul Haji. Nabi baru tahun 10-nya. Nah itu ya. Makanya ada ulama dulu, ulama wadah kita, sidin kawa bahaji selama hidup. Sidin kada hidup di Arab, kada berdiam di Arab, berdiam di benua juga. Sidin naik haji itu 22 kali. Dulu lagi lulus santri mendengar sidin 22 tuh kayak biasa aja gitu kayak. Tapi waktu ini memikirkan walaupun bahari itu kada bantri itu nah 22 kali itu ngalih loh itu. Tulak haji itu ngalih. Pakai duit itu kada pakai daun. 22 kali, 22 tahun naik haji tiap. Itu berarti karomah sidin. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini kan memadahi. Tadi nakai malam abah mimpi apa? Anni azbahuk, menyembelihmu. Inilah bunyi ayatnya nih lah. Anni azbahuk, aku menyembelihmu. Makna menyembelih di ayat ini itu menyembelih makna yang sama kita pahami hari ini. Kalau pang beda, kada sama. Menyembelih itu ya ditetak di gulu. Zaman Nabi Ibrahim itu sama. Berat lah itu. Berat bener nih. Orang bayangkan, kan bayangannya nah. Lakus kada tetap hanya anakan, itu lahir anak disuruh menyembelih. Maka harus menyembelih seorang pulang. Kada kau betitip. Awak. Lalu, nah kalaunya ujar Muqatil, jar sidin, Nabi Ibrahim ini temimpinya salah sulayalin mutatabi'an, 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Oh, ini berarti bujur nih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa jadi Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Levelnya dasar lain. Jadi rumus asyaddul bala'i al-anbiya sumal auliya. Jadi level nabi-nabi itu dasar ujiannya luar biasa. Nabi-nabi mahtu oleh Allah taala dasar tingkatannya. Nabi Ibrahim ini rancak kita mendengar tiap tahun khutbah Idul Adha ini rancak dibahas. Sejujurnya ahli benar nih, ahli. Nah, lalu apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Dan itu menunjukkan kematangan Nabi Ismail. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, pian gawi haja apa yang disuruh, insyaallah ulun sabar. Inilah bila jenang anak ni kurang maasi anu nakai abah temimpi pang tadi yang menyembelih ikam. Kayak apa ikam? Ulun memikirkan aja dulu bahai. Isuknya nang anak hilang. Dari lagi oleh rakyat disembelih abah aja. Kan kayak itu ada rumus kan bisa nang kayak itu. Bisa kan? Ashabul Kahfi itu
Ya kan orang beriman ini tipenya macam-macam. Ada yang kayak kisah Bilal. Bilal itu ketahuan Islam, disiksa tuannya Umayyah bin Khalaf. Sampai kada kawa apa lagi, sampai sidin kawa pandir ahad kayak tuja. Dijamur, diandak di atas awak sidin batu ganal, ahad kayak tuja lagi. Cuma sidin tetap bertahan. Ada yang tipe kedua kayak Ammar bin Yasir. Ammar ini sekeluargaan disiksa. Ammar nang anak Abah Sidin Yasir, Mama Sidin Sumayyah. Ini sekeluargaan disiksa. Sumayyah disiksa sampai mati. Si Yasir, Abah Sidin disiksa sampai mati. Nah Ammar ini pas hendak disiksa, maapa Sidin bokuling. Sidin waluhi bubuhan kafirnya. Apa caranya? Pura-pura jadi kafir, pura-pura kembali ke agama yang dahulu, menyembah Nabi Muhammad. Kisahnya kayak itu. Nah lalu Ammar ini bulik mendatangi Nabi Muhammad, nangis kayak ulun tadi menyembah pian Nabi pura-pura kafir, kayak apa ulun nih iman ulun kayak apa. Lalu jar Nabi kan kaifa tajidu qalbak, hati kamu kayak apa, ulun tetap beriman. Nah ya turun dengan ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman, boleh dalam keadaan terpaksa. Itu dua tipe. Tipe yang ketiga ini ya kayak Ashabul Kahfi. Apa gerak Ashabul Kahfi itu? Kan Ashabul Kahfi ini para pemuda pejabat kerajaan nyebi iman. Jadi kalau menurut sejarah itu Ashabul Kahfi ini antara Nabi Isa lawan Nabi Muhammad. Antara Nabi Isa sudah diangkat sampai sebelum Nabi Muhammad waktu Tuhan Sidin hidup. Yang 300 tahun itu antara itu. Kan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 500 tahunan. Nah 300 tahun nanti itu Ashabul Kahfi di situ. Beriman sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan raja waktu itu, ngarannya Raja Dikianus di Kiau. Ikam beriman lawan Masehi, agama Masehiyah. Iya aja. Nah, ku beri pilihan. Bila tetap bertahan, bilanya ikut agama Masehi, maksudnya menyembah Allah Ta'ala, maka kalian akan dieksekusi. Tapi bilanya kembali ke agama yang dulu, selamat. Ku beri waktu 1 kali 24 jam. Pikirkan dulu. Lalu bulikan rumah rapat nih nya. Kayak apa kita aja? Amun bebulik agama bahari koler gitu. Bebulik agama bahari, jelas benar agamanya salah. Ada pilihan yang kedua, tetap beriman. Wah mati kita, mantar nyawa. Kayak apa kita caranya? Ada cara sebuting, kita melarikan diri. Nah makanya bukan Tuhan Sidin itu bukan kemana? Ya ke gua. Kada dapat mencari sampai digulingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Nabi Ismail ini waktu Nabi Ibrahim kepada Ani azbahu fanzur madza tara, jawabannya manis benar. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tenangnya baik, turun sabar aja. Sudah, singkat kisah, Nabi Ibrahim sudah siap, Nabi Ismail sudah siap. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Aslamani istaslama li amrillah, sudah berserah kepada Allah Ta'ala, sudah siap seberataan, alatnya siap, hati sudah siap. Nah watallahu lil jabin, jabin ini kayak yuqal wal muradu annahu adja'ahu ala jabinihi alal ard wal jabin ahadu janibai jabhah. Sini lah. Ini sudah. Nah, sudah kayak rancak sapi. Sapi kan dimerenya kan kepalanya. Nah, sudah. Nah, Nabi Ismail sudah siap dah. Sudah siap nang kayak itu. Ini banyak bang riwayatnya lah. Ada yang madahakan ladingnya sudah takabulo, ada yang belum. Cuma sudah parah benar sembelih dah. Falamma aslamatallahu jabin. Nah, di saat-saat genting ini lalu turun perintah lagi, wanadainahu ayya Ibrahim. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberikan sesuatu kejutan di injury time. Bisa itu. Kayak apa gerak kejadian sebelumnya,
kejadian yang selain ini adalah di Al-Quran. Ada waktu perang Badar. Ghazwatu Badar itu kan kisahnya itu Nabi Muhammad itu sebujurannya hendak menghadangi kafilah dagang Abu Sufyan haja. Dah itu aja. Kadeda niatan perang. Makanya waktu perang Badar itu orangnya seadanya. Karena waktu di Madinah itu ya Nabi lah, siapa yang sudah siap, barang sudah ada, duit sudah siap, yuk kita tulakan. Dah itu aja. Walhasil yang umpatan waktu itu orangnya kurang lebih 313. Padahal yang Islam lebih banyak daripada itu. Cuma yang siap dah kita tulakan. Orangnya segitu aja. Sekalinya di lapangan dikira mahadang itu aja, sekalinya orang kafir Quraisy itu siap perang. Makanya waktu di perjalanan itu Nabi Muhammad betakun bahasa lawan buhan sahabat karena kada sesuai di perjanjian pertama. Ujar Nabi lah, kayak apa muhajirin siapkah? Ini kita bertaruh senam perang. Ya Nabi kami siap. Lalu bubuhan Ansor, Nabi menghadang bubuhan Ansor. Karena memang perjanjian lawan Ansor itu di Piagam Madinah itu adalah sama-sama menjaga kota Madinah. Kadeda dalam perjanjian itu bila di luar kota Madinah sama-sama berjuang kadeda. Makanya Nabi menakuni bahasa. Lalu jawaban sahabat Ansor nih kayak Sa'ad bin Mu'adz, Nabi kami ini percaya benar lawan pian. Misalnya pian menyuruh kami bercabur ke laut, kami siap. Disuruh menyelam, kami siap. Apa aja. Nah mantap ya Nabi. Lalu tulakanlah 313an orang Nabi. Tulaklah. Nah ini kan musuhnya 3 banding 1. Lihati mata-mata Nabi. Jadi Nabi kira-kira orang kafir Quraisy ini berapa orangnya dilihati. Ya di tarikh itu, di sejarah itu dilihati cara menghitungnya itu jumlah unta yang disembelih. Nah, jadi sikung unta itu jar cukup gasan 100 sikung orang. Jadi yang disembelih waktu gasan makanan orang kafir Quraisy nih ada 10 unta. Berarti sekitar 1000. Sekitar 1000. Oh ya. Sudahlah nih genting benar. Malamnya Nabi itu berdoa bihimat. Dalam riwayat itu kayak kelihatan sampai bihimat. Salah satu isi doa Nabi, kita mungkin banyak mendengar doa sembahyang duha itu doa bakarasan. Ya kan, Allah minkana rizqi fis samai fanzilu, ya Allah rezeki ulun di atas langit turunkan. Wa in kana fil ardi fakhrijhum, di dalam bumi tolong keluarkan. Tapi doa waktu malam hendak ghazwatu Badar, doa Nabi itu isinya ya Allah bilanya kami ini matian habis kada ada lagi yang menyembah pian ya Allah di muka bumi. Genting benar. Walhasil apa? Walhasil satu lah, pas malamnya orang-orang muslim ini mendapatkan ketenangan, jadi kawa guring dengan nyenyak. Lalu yang kedua, esoknya dapat bantuan pasukan dari malaikat tertolong. Nabi Muhammad waktu genting-genting hendak dibunuh waktu hijrah, langsung malaikat Jibril memadahi orang kafir Quraisy bersekongkol hendak membunuh pian lah kasih. Nah, lalu Nabi Muhammad kan tulak wadah Sayyidina Abu Bakar, tulak langsung malam itu. Orang-orang Quraisy itu kayak ini Inya Nabi ini bilangnya tengah malam keluar rumah. Jadi jamnya tuh sudah tahu Nabi Muhammad nih keluarnya kira-kira jam berapa. Pas malam penyergapan itu Nabi keluar dari jam biasanya. Makanya selamat. Singkatnya tuh kayak itu. Nah, pertolongan tuh bisa kayak itu. Nah, Nabi Ibrahim ini waktu genting-genting sudah Ismail barak benar apa? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpi. Azam ta'alal ityan bima ra'aita. Kamu sudah berazam bertekad untuk melakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hamba itu diakui sebagai hamba apabila memberikan pelayanan. Sedangkan kita di dunia ini berharap menjadi hamba Allah. Bukti kita hamba Allah itu adalah melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bilanya ada yang kada hakun sembahyang berarti
kadada buktinya sebagai hamba Allah, bukti melayani, bukti merendahkan diri, kadada. Sudah qad sadaqtar ru'ya. Nah, inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala, sesungguhnya kami yang membalas orang-orang baik. Najzihim bil khalasi minasyada'id wassalamah minal mihan. Kami balas daripada kesukaran dan selamat daripada ujian. Ini Nabi Ibrahim. Jadi kayak apa ngaranya nih? Timbal balik ketika kita beramal soleh, ada Allah bukakan jalan. Makanya di ayat itu kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini rancak kita baca pas mengaji, cuma pas kejadiannya bisa diingat. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki macam-macam langsung dijuluh bentuknya min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak dia ketahui. Rahasia Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, ini ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu jar Allah Ta'ala, dan kami ganti bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Diganti pakai apa? Nah, ini ganti pakai kambing kibas dari surga. Malaikat Jibril membawakan. Lain Nabi Ismailnya jadi kambing ada, tapi Nabi Ismailnya diganti pakai kambing lalu disembelih. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Jadi keselamatanlah, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, dan kami balas orang-orang baik. Nah, innahu min ibadinal mu'minin. Nabi Ibrahim ini adalah hamba kami yang beriman. Sudah, itu kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Lalu ayat berikutnya, ayat 112-nya, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Nah, lalu setelah kejadian ini, Nabi Ibrahim dapat keturunan lagi dari Siti Sarah, Nabi Ishak. Wa basyarnahu, dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak itu kayaknya menjadi nabi. Kenapa jadi Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya? Karena keturunan Sidin Nabi Ismail dan Nabi Ishak itulah yang melahirkan nabi-nabi berikutnya. Di Mekah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Cuma imbah Sidin kadada lagi nabi sampai ke Nabi Muhammad. Makanya di apa ngarannya nih, surah Yasin itu dipadahkan bahwasanya